masih alhamdulillah masih melanjutkan yang baru dimulai di pertemuan kedua kitab Risalah Jamiah yang diadakan oleh KPR Komunitas Guru Majelis yang ditulisnya Majelis Masuk. Kitab yang dibaca yang dikaji bagaimana kemarin itu Risalah Jamiah baina wal fiqhi wal tasawuf. Risalatul Jamiah itu artinya surat risalah al-jamiah yang mengumpulkan baina usuluddin, antara usuluddin yaitu tauhid, wal fiqhi dan fikih, wal tasawuf dan tasawuf. Di dalam kitab yang di sini berisikan 3 ilmu. Yang ketiganya ilmu fardhu ain, sebagaimana yang sudah disampaikan pada pertemuan pertama. Artinya fardhu ain itu ilmu yang wajib diketahui, wajib dipelajari dan wajib diamalkan oleh setiap muslim. Maka pendidikan pertama kepada keluarga kita adalah fardhu ain. Pendidikan pertama kepada anak adalah ilmu fardhu ain, diajarkan tauhid, diajarkan tata cara ibadah yang benar, dan diajarkan hati supaya bersih, diajarkan hati dari atau dibersihkan hati dari penyakit-penyakit hati. Rasulullah SAW sebagaimana Al-Quran disebutkan wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Yuzakkihim itu mentazkiyah, membersihkan hati para sahabat. Itu salah satu tugas Rasulullah SAW. Kitab ini kemarin ditulis oleh seorang ulama besar, Sayyid Allama Ahmad bin Zain Al-Habsyi, dari Hadramaut, Yaman Selatan, daerah yang tandus cukup panas, tetapi salah satu daerah atau tempat terutama ada nama daerah Tarim itu pernah didoakan oleh sahabat Abu Bakar Siddiq, di mana ketika Rasulullah SAW wafat, banyak orang-orang yang sudah masuk Islam itu murtad di sebagian Hadramaut. Tapi ada satu daerah tadi masyarakatnya tetap memegang ajaran Islam, tidak ada yang murtad di masa Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu didoakan ketika itu oleh sahabat Abu Bakar, salah satunya ada 3. Yang pertama dibanyakkan ulamanya, yang kedua disuburkan airnya, yang ketiga tanamannya disuburkan. Makanya sampai hari ini banyak dai-dai yang menyebarkan Islam terutama ke Asia Tenggara dan juga Eropa itu dari Hadramaut, khususnya dari Tarim. Itu berkat salah satunya doa sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian doa yang kedua airnya dilancarkan. Sampai hari ini airnya lancar walaupun kelihatan coklat semua, kita akan hijau. Indonesia kalau dilihat dari atas dari Google Map kan hijau. Kalau saya mau dilihat dari atas dari pesawat coklat. Tapi kalau airnya lancar, itu kita Risalatul Jamiah. Kemarin kita sudah memulai yang mana? Baru menerjemahkan salawat. Kemudian kemarin baru penjelasan sampai hadis. Sekarang itu sampai rukun Islam selesai, pekan depan masuk kepada bab fikih. Mudah-mudahan. Nah, tapi sedikit dijelaskan kembali kemarin Musannif Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi membuka kitab ini dengan 2 hadis yang sangat masyhur, walaupun tidak menghafal, orang-orang berhafal. Yang pertama tolakul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam kitabnya Sunan. Ada namanya Sunan Ibnu Majah. Hadis ini
sahihul makna walaupun dhaifus sanad menurut sebagian ulama. Secara sanad ada kelemahan, tetapi secara makna benar. Ya. Tapi apakah hadis yang dhaifus sanad otomatis itu bukan dari Rasulullah? Tentu tidak. Ya. Dhaifus sanad secara sanad, secara zahir memang ada kelemahan dari sisi rawi. Tapi di sisi lain itu bisa jadi benar dari Rasulullah SAW. Makanya manhaj para ulama kita hadis dhaif di dalam fadhailul a'mal itu keutamaan suatu amalan itu diamalkan dalam rangka apa? Ihtiyat. Ihtiyat itu penjagaan hati-hati. Jangan-jangan itu dari Rasulullah. Tetapi tentu itu dengan syarat. Itu agak panjang. Intinya para ulama kita tidak membuang hadis dhaif itu begitu saja. Itu bisa kita dapatkan mulai dari Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam dan sebagainya. Imam Ahmad itu punya kitab Musnad Imam Ahmad setakat ilmu hampir 50 jilid. Saya kalau lihatnya macam ini bacanya gimana? 50 jilid. 5 jilid terakhir isinya daftar isi. Jadi 5 jilid terakhir bihris daftar isi. Apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad? Kata Imam Ahmad, al-haditsul dhaif ahabbu ilayya min ra'yil rijal. Hadis yang dhaif lebih aku sukai dari pendapat seseorang. Begitu dengan Abu Daud. Imam Abu Daud itu muridnya Imam Ahmad. Abu Daud pun sama. Imam Abu Daud mengatakan haditsul dhaif ahabbu ilayya min ra'yil rijal. Hadis yang dhaif lebih aku sukai daripada pendapat seseorang ya, karena hadis itu kan disandarkan kepada Rasulullah walaupun ada kelemahan tapi kelemahan di sana tidak berarti hadis tersebut bukan dari Rasulullah. Itu dalam usul hadis agak panjang. Nah makanya banyak kita temukan hadis dhaif di dalam kitab para ulama. Jangan ujung-ujung dibicar. Hampir di kitab fikih kita temukan hadis dhaif, di kitab hadis ditemukan hadis dhaif, di kitab tafsir itu ada tujuan. Nah, dimulai dengan orang berilmu fahmi walaupun ala kulli muslimin wa muslimah. Ala kulli muslim. Yang kedua masalah tariqat yang kami sufi iman sahaballahu lahu tariqat ila jannah. Salah satunya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kemudian wabaktu fahadihi masailu mukhtasaratun min ba'di kutubil imam Hujjatul Islam Al-Ghazali ghaliban. Jadi kitab ini masalah-masalah yang dibahas di dalam kitab Risalah Jami'ah itu ringkasan diambil dari kitab-kitab Imam Ghazali, kebanyakannya diambil dari karya-karya Imam Ghazali. Para ulama setelah Imam Ghazali itu tidak lepas dari karya beliau, terutama dalam ilmu tazkiyah. Dalam ilmu tazkiyah itu tidak bisa lepas. Tidak ada karya yang lengkap dalam tazkiyah nufus selengkap karya Imam Ghazali. Apakah Imam Ghazali mengarang dari pikirannya sendiri? Tentu tidak. Semuanya ada sanad. Ilmu itu tidak ujung-ujung ada yang sebelumnya tidak ada. Itu tanda tanya. Ilmu itu harus ada awalnya, ada ada genealoginya, ada asal usulnya. Tidak ujung-ujung ada sebelumnya nggak ada. Itu aneh. Nah, Imam Ghazali mengumpulkan, makanya kalau kita lihat Ihya Ulumuddin itu mengumpulkan sekian asar dari para sahabat, hadis Rasulullah, asar sahabat, tabi'in. Nah, makanya kitab ini pun isinya, kandungannya itu banyak mengadopsi dari kitab karya Hujjatul Islam Al-Ghazali. Kenapa disebut Hujjatul Islam? Itu bacanya jangan hajat. Kalau Hujjatul Islam itu haji. Dalam bab haji itu ada Hujjatul Islam. Hujjatul Islam itu haji yang menggugurkan kewajiban haji. Karena ada haji yang tidak menggugurkan kewajiban haji. Anak kecil berangkat haji, lalu sudah bosan untuk haji. Apakah haji yang pernah dilakukan menggugurkan kewajiban haji semuanya? Tidak.
yang mengukurkan kewajiban haji itu disebutnya hajjatul Islam. Kalau ini hujjatul Islam, bacanya agak beda. Pakai sukun PS, sukun kan? Lomat PS hujjatul Islam. Kenapa hujjatul Islam? Hujjah itu burhan. Karena beliau berhasil menangkal beberapa pemikiran dari luar Islam yang masuk ke dalam pemikiran Islam. Beliau menulis Maqasidul Falasifah. Beliau menulis Tahaful Falasifah. Nah, dengan kitab-kitab itu beliau berhasil menangkal dengan argumen, bukan menangkal dengan emosi, tapi menangkal dengan argumen. Karena pemikiran luar Islam dari dulu sampai sekarang itu kan terus bertahan sampai hari ini. Maka disebut hujjatul Islam. Hujjahnya, pondasinya Islam. Al-Ghazali itu ada beberapa versi. Ada yang memakai tasdid Ghazali, ada yang tanpa tasdid Ghazali. Tapi yang banyak riwayat mengatakan biduni tasdid, tanpa ada tasdid di dalam Ghazali, jadi bacanya Ghazali. Dan itu diambil dari nama kota Gozala. Tidak ada tasdid. Gozala itu kota yang ada di Tus, itu di Iran, ya, kalau sekarang Iran. Dan beliau meninggal itu di Iran. Nah, kitab ini banyak materinya diambil dari karya-karya Imam Ghazali. Berapa karya Imam Ghazali? Itu banyak sekali, ya. Banyak sekali dalam berbagai hal. Man arafah, barang siapa yang mengetahui kandungan yang di dalam kitab ini. Jadi tidak perlu yang banyak-banyak dulu, ya. Kata beliau, man arafah, barang siapa yang mengetahui kandungan kitab ini, wa amila biha, dan mengamalkan, narju minallahi an yakuna min ahli ilmi dhahiran wa batin. Narju, kami berharap, minallahi, dari Allah, orang yang mengetahui dan mengamalkannya, an yakuna min ahli ilmi dhahiran wa batin, menjadi ahli ilmi dhahiran wa batin. Tapi syaratnya mengetahui dan mengamalkan. Kalau hanya mengetahui tidak diamalkan, yang sebelum. Dan yang sulit kadang mengamalkannya. Ilmunya dikumpulkan, tahu, paham dari dulu, tapi belum diamalkan atau tidak diamalkan. Mudah-mudahan kita bisa mengetahuinya, mempelajari, sekaligus mengamalkan, sehingga menjadi ahli ilmi dhahiran wa batin. Wabillahi taufiq. Agak cepat. Masuk sekarang arkanul Islami khamsatun. Itu sudah diartikan belum? Arkanul Islami, ada rukun Islam khamsatun 5. Ini pelajaran dasar. Syahadatu alla ilaha illallah, syahadatu bersaksi alla ilaha, bahwa tidak ada ilah, ada sebagian yang tidak menerjemahkan ilah kepada Tuhan. Itu silakan, yang ilah Tuhan maksudnya illallah, kecuali Allah, wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Nabi Muhammad Rasulullah, itu utusan Allah. Rukun Islam, rukun yang pertama. Wa iqamus shalat, dan menegakkan salat. Wa ita'uz zakat, dan mengeluarkan zakat. Wa shaumu Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa hajjul baiti, dan haji ke Baitullah. Man istata'a, barang siapa yang mampu, ilaihi, baginya, sabila, dijalani, dalam perjalanan. Ma'al ikhlas, disertai dengan ikhlas, wat tasdiq, dan membenarkan. Faman lam yakun mukhtisan, maka barang siapa yang tidak ikhlas, fahuwa, maka dia munafiqun, orang yang munafik. Wa man lam yakun musaddiqan, maka barang siapa yang tidak membenarkan bi qalbihi, dengan hatinya,
bahwa maka dia itu kafirun kafir. Wa aslul iman, dan asal dari keimanan, antak tidak engkau mengiktikadkan annallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Suci Allah, mawjud ada, wa annahu, sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Suci Allah, wahidun satu, tunggal, la syarikalah, yang tidak ada tidak ada terjemahan, tidak ada bandingannya, tidak ada terjemahannya pas, tidak ada bandingannya, terjemahan bandingannya itulah ya, wala mitlalah, dan tidak ada yang semisal dengan Allah, wala syibhalah, dan tidak ada yang menyerupai Allah. Laisa kamitslihi syai'un, laisa, tidak ada kamitslihi, kepada Allah, laisa, tidak ada kamitslihi, yang menyerupai Allah, syai'un, sesuatu pun, sesuatu pun, wa huwa, dan Allah as-sami', yang maha mendengar, al-basir, yang maha melihat. Khalaqa, yang menciptakan as-samawati, langit-langit. As-samawati itu jamak makna sari, artinya banyak. As-samawat, langit-langit, wa ardh, dan bumi. Wa khalaqa, dan menciptakan al-mauta, kematian, wal hayata, dan kehidupan. Wa ta'ata, dan yang menciptakan ketaatan. Ini hakikat semua, hakikat semua. Wal maksiyata, dan yang menciptakan maksiat. Wasihata, dan kesehatan. Wasaqo, sakit, lawannya sakit itu lawannya sehat. Dan yang membuat, menciptakan sakit. Wajami al-kaun, dan semua alam raya atau semua yang ada. Kaun itu ya selain Allah, alam raya itu. Wama fihi, dan wama, dan sesuatu fihi, yang ada di dalam alam raya itu. Wa khalaqa, dan menciptakan al-khalqa, makhluk. Wa a'malahum, dan amal-amal makhluk. Wa qaddara, dan menentukan takdir, qaddara, menentukan arzaqahu, rizki makhluk, wa ajalahu, dan ajal, ketentuan waktu. La tazidu, tidak akan bertambah umur seseorang, wala tanqus, dan tidak akan berkurang. Wala yahdusu, dan tidak terjadi hadisun, suatu kejadian, illa, kecuali biqada'i, karena ketentuan Allah, wa qadarihi, dan ketentuan qadar Allah. Qadar itu eksekusinya. Wa qadarihi, dan ketentuan Allah, wa iradatihi, dan kehendak Allah. Wa annahu, dan sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Suci Allah. Ta'ala itu maha luhur, tapi maksudnya suci, ya, luhur dari makhluknya. Hayyun, maha hidup. Alimun, maha mengetahui. Muridun, maha berkehendak. Qadirun, berkuasa. Mutakallimun, berbicara. Sami'un, mendengar. Basirun, melihat. Ya'lamu, mengetahui. Khaliqinatal a'yun, mata yang berkhianat. Itu min idhofat, sifat Allah. Wama, dan sesuatu tukhfi, yang disembunyikan as-sudur, oleh dada-dada manusia. Jadi mengetahui apa yang ada dalam hati manusia. Wa ya'lamu, dan mengetahui sirra, yang disembunyikan, wa akhfa, dan yang disamarkan. Khaliqu kulli syai'in, yang menciptakan segala sesuatu. Wa huwa, dan Allah al-wahid, yang tunggal, al-qahar, yang maha menguasai. Qahar itu memaksa, ya, maksudnya menguasai. Wa annahu, dan sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Suci Allah ba'asa,
telah mengutus Sayyidina Muhammadan, Sayyidina Muhammad abduhu, abdinya Allah, wa rasuluhu, dan utusan Allah, ila jami'il khalqi, kepada seluruh makhluk. Untuk apa? Hidayati, memberikan petunjuk kepada mereka, pada makhluk. Walitakmili ma'ashi, untuk menyempurnakan kehidupan, wa ma'alihi, dan tempat kembali makhluk. Wa ayyadahu, dan Allah menguatkan Nabi Muhammad SAW bil mukjizat, dengan mukjizat al-zahirat yang nyata. Wa annahu, dan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW shadiqun, benar, fi jami'i, di semua sesuatu akhbaru yang diberitahukan dengannya. Anillahi, dari Allah Ta'ala, maksudnya Allah. Minasirat, dari sirat, wal mizan, dan mizan, wal haud, dan haud, wa ghairi dzalika, dan selainnya. Min umuril akhirah, dari perkara-perkara akhirat. Wal barzakh, dan alam kubur. Min su'alil malakain, dari pertanyaan dua malaikat. Wa adzabil qabri, dan siksa kubur, wa na'imi, dan nikmat kubur. Wa annal Qur'ana, dan sesungguhnya Quran, wa jami'a kutubillah, dan seluruh kitab-kitab Allah, al-munazzalah, yang diturunkan, haqqun, semuanya hak, benar. Benar itu sesuai dengan realitas. Wal malaikat, dan malaikat, haqqun, hak. Wal jannatu, dan adapun surga, haqqun, hak. Wan naru, dan neraka, haqqun, hak. Wa jami'u ma ja'a bihi, wa jami'u, dan seluruh ma ja'a bihi, apa yang dibawa oleh Rasulullah, apa yang dibawa Sayyidina Muhammadun, oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haqqun, benar. Nah, ini agak lumayan panjang. Mudah-mudahan selesai. Nah, sebagaimana disebutkan, kitab ini diawali dengan masalah akidah, masalah tauhid, kemudian nanti dilanjutkan dengan fikih, kemudian yang terakhir dilanjutkan dengan tazkiyah. Pertama, musannif ingin menjelaskan akan Islam. Sebelum ke sana, kemarin saya ada sedikit pengantar. Arkanuddin, rukun agama atau asasuddin, asas agama itu ada 3 yang biasa dikenal oleh para ulama. Dari mana 3 itu diambil dari hadis Jibril. Jadi landasan atau pengambilan arkanuddin, rukun agama, fondasi agama ada 3, yaitu iman, Islam, ihsan, itu diambil dari hadis Jibril. Hadis Jibril itu yang mana? Yang makruf, yang terkenal, yang sering diulang-ulang, yaitu hadis yang diriwayatkan dalam Bukhari, dalam Muslim. Malaikat Jibril datang pada Rasulullah ketika bersama dengan para sahabat. Malaikat Jibril menampakkan sebagai seorang laki-laki yang berpakaian putih, rambut hitam, tidak terlihat jejak perjalanan. Nah, itu yang mengagetkan atau membuat sahabat, salah satunya sahabat Umar, bertanya-tanya, ini siapa? Tidak dikenal. Karena kalau orang Madinah ketika itu dikenal, baik yang muslim ataupun yang non muslim. Karena Madinah saat itu yang kecil, besar sekarang itu yang lebaran. Masjidil Haram dulu kan kecil. Rumah Rasulullah, rumah orang-orang Mekah itu ya sekitarnya di sekitar Ka'bah, tidak jauh dari Ka'bah. Sekarang Masjidil Haram setiap tahun atau sekarang tambah lebar lagi, terus ada lebaran. Nah, kemudian laki-laki itu yaitu malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, mendekatkan atau menempelkan kedua lutut kepada lutut Rasulullah. Lalu bertanya tentang 4 hal. Pertama tentang Islam,
kedua tentang iman, ketiga tentang ihsan, keempat tentang alamat usaha, tanda-tanda iman. Akhirnya dari sana diambil tiga arkan, tiga fondasi agama, yaitu Islam, ihsan, dan iman, Islam, dan ihsan. Nah, tetapi ada satu yang menurut sebagian ulama yang tidak diangkat, yaitu yang keempat. Pertanyaan malaikat Jibril itu yang pertama mal iman, apa itu iman? Dijawab oleh Rasulullah. Kemudian mal Islam, apa itu Islam? Dijawab Rasulullah. Kemudian mal ihsan, apa itu ihsan? Dijawab Rasulullah. Yang keempat, pada saat kapan hari kiamat, itu tidak bisa dijawab Rasulullah, karena tidak ada yang tahu satupun makhluk Allah kecuali Allah kapan terjadi kiamat. Tapi ditanya yang kelima, yang terakhir, wama amalullah, apa tanda-tanda kiamat. Jadi pertanyaannya empat. Kemudian yang penting itu di akhir ditutup oleh Rasulullah SAW. Ya Umar, wahai Umar, kau tahu siapa yang tadi datang? Jawab Sayyidina Umar, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Kata Rasulullah, innahu Jibril ataku yu'allimukum dinakum. Itu kuncinya. Sesungguhnya yang barusan itu malaikat Jibril ataku datang kepada kalian, yu'allimukum, mengajarkan kalian dinakum, agama kalian. Jadi masalah agama itu menurut sebagian ulama ada empat. Dari mana? Dari pertanyaan malaikat Jibril. Makanya ditutup yu'allimukum dinakum, mengajarkan tentang agama. Jadi fondasi agama, inti agama itu ada empat: iman, Islam, ihsan, satu lagi al-ilmu bi alamat ihsan, mengetahui tentang tanda-tanda kiamat. Dan itu memang sangat penting apalagi hari ini. Ketidaktahuan tentang alamat usaha, kita akan gagal menghadapi setiap perubahan tatanan di masyarakat, perubahan tatanan dunia, berbagai fenomena yang bikin orang frustasi. Kenapa orang bisa seperti itu? Karena tidak berpegang kepada tuntunan Rasulullah SAW. Ada Rasulullah menjelaskan bahwa wama amalullah, apa tanda-tanda kiamat. Nah, itu ada nanti pembahasan khusus yang disebut fiqhun tahawulan. Ini agak jarang di kita, agak jarang. Ada disebut fiqhun tahawulan. Artinya memahami tahawulan, setiap perubahan di dalam kehidupan manusia. Jangan sampai kita punya pandangan bahwa apa yang terjadi masa lalu, hari ini dan yang akan datang itu tidak pernah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah menjelaskan apa yang pernah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Sekaligus Rasulullah menjelaskan bagaimana kita bersikap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa taqwa wal intifa wa tadabur wa tadhkir wa ifadah wa istifadah wa hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasuli wa dalala ila huda wa du'a ila khair ibtiwa amratillahi wa kullihi wa tawami. Masih tentang rukun Islam, arkanul Islam khamsah. Di rukun agama ada 3 yang biasa kita kenal kalau mengikuti hadis Jibril jadi 4. Kemudian masuk rukun Islam, kita langsung saja rukun Islam. Arkanul Islam khamsah, rukun Islam 5 ayat aja. Dari kecil kita ini sudah pada mengetahui bersama. Yang seperti ini disebut dengan al-ma'lum minad-din bid-darurah. Rukun Islam, rukun iman, wajibnya sholat, wajibnya zakat, wajibnya puasa, itu istilah di dalam ilmu agama disebut al-ma'lum minad-din bid-darurah.
Al-maklum itu yang diketahui minadin dari agama bidururah secara niscaya. Artinya semua orang tahu. Orang apapun profesinya, baik dia taat atau tidak taat, ketika ditanya apakah sholat wajib, wajib. Orang yang tidak sholat sekalipun tahu kalau sholat itu wajib, ya, sholat 5 waktu gitu. Atau zina itu haram. Orang yang berbuat maksiat itu, yang suka mabuk atau yang zina atau yang judi, ketika ditanya apakah judi haram, itu tahu haram secara agama. Nah, sesuatu yang diketahui oleh semua orang itu disebut al-maklum minad-din bid-darurah. Nah, imbasnya apa? Ketika sesuatu disebut al-maklum minad-din bid-darurah, ada orang yang menyangkal atau menolak, itu bisa keluar dari Islam. Ketika sholat 5 waktu wajib dan itu maklum minad-din bid-darurah, lalu ada orang yang menolak wajibnya 5 waktu, hanya 3 waktu, itu jadi masalah besar. Itu bisa mengeluarkan seorang dari Islam. Maklum minad-din bid-darurah. Orang yang zina, haramnya zina itu maklum minad-din bid-darurah, semua orang tahu. Terutama ya kita yang umat muslim di negara Islam, di wilayah Islam. Beda mungkin kasusnya di wilayah-wilayah yang bukan mayoritas muslim. Ketika ajaran Islam tidak begitu dikenal, misalnya di mana, di pelosok Papua atau di mana, itu beda lagi. Tapi bagi kita di Bandung, di Jawa Barat terutama yang mayoritas muslim, hampir orang, tidak ada orang yang tidak tahu akan wajibnya sholat. Tahu semuanya 5 waktu itu sholat. Zina itu haram, judi itu haram. Hal-hal seperti itu ketika disangkal, ditolak, itu bisa mengeluarkan seorang dari Islam. Ya, disebut al-maklum minad-din gitu. Nah, termasuk rukun Islam. Rukun Islam yang pertama syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya, bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada ilah kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad utusan Allah. Nah, syahadat itu ada rukunnya. Ada 4 rukun syahadat. Yang pertama, kata ulama, syahadat dikatakan sah itu ketika mengetahui yang disyahadatinya. Kalau asyhadu alla ilaha illallah berarti Allah yang harus diketahui terlebih dahulu. Yang kedua, wa anna Muhammadan berarti harus mengetahui Muhammad. Mengatakan aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, tapi tidak tahu siapa Allah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, tidak tahu Nabi Muhammad. Nah, itu apa yang akan dipersaksikan? Maka syarat syahadah supaya sah itu pertama mengetahui atau ma'rifah, mengetahui Allah dan mengetahui Muhammad. Itu yang pertama. Saya bersaksi bahwa Ronaldo pemain terbaik dunia berapa kali, tapi dia nggak tahu Ronaldo siapa. Nah, itu kesaksiannya tanda tanya. Tahu nggak Ronaldo? Nggak tahu. Jadi syarat menurut ulama syahadat itu bisa sah pertama ketika tahu, walaupun tidak mengetahui secara detail. Yang penting walau wajib minal wujud, dari sisi-sisi dia bisa mengetahui Allah. Kita pun mengenal orang lain itu kan tidak secara sempurna, hanya beberapa sisi yang kita ketahui. Kita tahu dia itu orang mana, asalnya di mana, tapi yang lainnya kita pun tidak tahu. Jadi yang pertama ketika orang bersaksi syahadat itu mengetahui yang disaksikan. Yang kedua al-ibdi'an. Ibdi'an itu mengakui. Ada orang yang tahu tapi tidak mengakui. Nah, itu belum iman. Ketika syahadat, walaupun dia mengucapkan syahadat tapi tidak mengakui, tidak dikatakan syahadat hakiki, syahadat sebenarnya. Kita tahu ya. Atau mungkin orang-orang musyrik zaman dahulu ataupun orang sekarang yang tahu Allah tapi tidak mengakuinya. Ya. Tahu
kalau siapa misalnya dalam kehidupan sehari-hari tahu Lionel Messi, tapi tidak mengakui kalau dia pemain terbaik, itu tidak dikatakan sah. Jadi syahadah itu bisa sah, pertama mengetahui yang disaksikan, yang kedua al-iddi'an, mengakui. Kalau di sini berarti mengakui Allah, kemudian mengakui Nabi Muhammad. Yang ketiga, syarat syahadah itu al-qabul, menerima. Ada orang mengakui tapi tidak mau menerima. Misalnya sahabat Abu Sufyan sebelum masuk Islam ketika di Makkah itu mengetahui Nabi Muhammad, karena Rasulullah orang Makkah, mengetahui kalau Nabi Muhammad itu mengakui kalau Muhammad itu al-amin, terpercaya, orangnya jujur, orangnya amanah, tidak mungkin berbohong. Tapi ghair makbul, tidak mau menerima kalau itu adalah Nabi. Jadi ada kalanya orang mengakui tapi tidak menerima. Sebagaimana Abu Sufyan mengetahui Nabi Muhammad, mengakui akan sifat amanah, sifat terpercaya, jujur, tapi tidak mau menerima Nabi Muhammad sebagai Nabi. Itu belum syahadahnya, kesaksiannya belum sah. Bahkan setelahnya kan masuk Islam. Sahabat Abu Sufyan itu pernah mendengar ketika Rasulullah di Mekah, mendengar dari dalam rumah bagaimana Rasulullah berbicara. Kenapa? Karena keindahan pembicaraan Rasulullah SAW itu menguping, walaupun ketika itu belum beriman. Jadi dia mengetahui, mengakui tapi belum menerima ketika itu. Nah, orang yang seperti itu belum dikatakan sebagai bersyahadahnya belum sah. Jadi bersaksi atau syahadah itu pertama mengetahui, kedua irti'an, mengakui, yang ketiga al-qabul, menerima, dan yang keempat baru an-nutqu bi syahadah, mengucapkan. Ya. Karena bisa jadi orang mengucapkan tapi hatinya tidak mengakui, ya ada kan, seperti orang munafik atau zindik di zaman Rasulullah, mereka zahirnya tampilan luarnya seperti orang beriman tapi hatinya tidak menerima, tidak mengakui. Nah, jadi syahadah yang sah itu, syahadah yang benar itu diawali dengan mengetahui, kemudian iddi'an, mengakui, kemudian qabul, menerima, baru yang keempat an-nutqu bi syahadah, mengucapkan dua kalimat syahadah. Nah, bagaimana kalau ada orang mengetahui Allah, menerima Allah dan Rasulnya, mengakui Allah dan Rasulnya dan menerima, tapi tidak mengucapkan syahadah karena kondisi yang mendesak, karena dalam lingkungan keluarga yang misalnya non-muslim, ya, kalau dia terang-terangan mengucapkan ada jadi masalah besar. Apakah yang seperti itu dikatakan Islam atau tidak? Makanya akhirnya ulama membedakan antara Islam dengan iman. Ya. Ini agak jelimet lagi, tapi memang seperti itu. Ketika kalimat iman dengan Islam digabungkan dalam satu ayat atau dalam satu pembicaraan, baik dalam Quran, dalam hadis, maka iman dengan Islam itu dua hal yang berbeda. Ketika disebutkan secara bersamaan, ya, dalam satu ayat, dalam satu konteks, itu menandakan kalau Islam bukan iman, iman bukan Islam. Tapi ketika di dalam Al-Quran, dalam hadis, secara terpisah iman saja atau Islam saja, itu artinya ketika disebutkan iman, ya iman sama dengan Islam. Ketika disebutkan Islam, Islam sama dengan iman. Itu kalau istilah ulama itu idza jitama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Jadi ada kalanya dalam Al-Quran, dalam hadis disebutkan secara berbarengan, walaupun tidak langsung nempel, ya, tapi dalam satu konteks. Berarti ketika dibicarakan atau disebutkan bersamaan, Islam bukan iman, iman bukan Islam. Tapi ketika berpisah, dalam satu ayat hanya disebutkan iman saja atau Islam saja, berarti iman sama dengan Islam.
Nah, lalu ketika berbeda, apa bedanya? Ya. Orang yang mengakui Allah, orang yang mengetahui Allah, mengakui Allah dan menerima Allah dan Rasulnya, tapi tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, dia itu mukmin tapi bukan muslim. Itu agak beda. Mukmin tapi tidak dikatakan muslim. Sebaliknya, ada orang yang mengucapkan syahadat tapi tidak mengakui Allah, tidak menerima Allah dan Rasulnya, maka dia dikatakan muslim tapi tidak mukmin. Sekarang orang yang mengakui atau mengetahui Allah, mengakui Allah, kemudian menerima Allah dan juga Rasulnya, tapi tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, dia itu mukmin indallah tapi bukan muslim. Jadi kalau dalam konteks itu, mukmin itu menurut Allah, muslim menurut sesama manusia. Nah, imbasnya apa? Ketika dia dikatakan muslim, maka berlaku hukum seorang muslim. Boleh menikah muslim dengan muslimah. Ketika dia tidak dikatakan muslim, tidak boleh menikah dengan muslimah. Itu imbas. Kemudian di dalam warisan, dalam fikih kan, ketika ikhtilafud din, berbeda agama, itu tidak akan saling mewarisi. Bapaknya muslim, anaknya non muslim, itu tidak akan, bapaknya meninggal, anaknya tidak akan menerima. Atau sebaliknya. Nah, muslim itu di dalam hukum apa ya? Hukum keseharian manusia. Tapi kalau mukmin itu indallah. Dia beriman kepada Allah tapi tidak mengucapkan syahadat karena berbagai alasan, karena berbagai kondisi, ya, lingkungan tidak memungkinkan, maka dia mukmin indallah tetapi tidak muslim indana. Artinya apa? Dia dihukumi secara zahir bukan seorang muslim. Berarti kalau mau menikahi muslimah itu tidak boleh. Kenapa? Karena dia tidak menyebutkan dua kalimat syahadat. Karena dua kalimat syahadat itu sebagai penanda secara zahir, secara luar, tampilan luar kalau dia itu seorang muslim dan berlaku hukum sebagaimana yang diberlakukan kepada orang Islam. Ya, masalah waris, masalah menikah, kemudian apalagi dikubur, ya. Yang aslinya ya, kalau dalam fikih yang muslim kubur bersama makam muslim, yang muslim bersama non muslim. Nah, ketika dia tidak dihukumi Islam, di dalam hukum dunia jangan dikuburkan di makam Islam. Tapi kalau sekarang sudah campur, ini sudah campur. Ya. Jadi Islam itu hukum zahir, hukum keseharian. Ya. Tapi kalau iman atau mukmin itu bainahu wa bainallah, antara dia dengan Allah. Ya. Itu yang sering dibedakan oleh ulama ketika membedakan muslim dengan mukmin. Kapan muslim dan mukmin dibedakan? Ketika dibicarakan secara bersamaan atau dalam satu konteks. Ya. Itu dalam kitab-kitab tauhid biasanya seperti itu. Ya, dibedakan antara muslim dengan mukmin. Ada kalanya orang munafik di zaman Rasulullah, kan banyak orang munafik atau istilahnya zindik. Mereka bersahadat, mereka sholat, mereka berkelakuan sebagaimana para sahabat, tapi hatinya tidak beriman. Dia secara zahir muslim, tapi tidak mukmin indallah. Secara zahir muslim, artinya muslim diperlakukan sebagaimana orang Islam, walaupun indallah gue mukmin. Makanya Rasulullah tidak tidak memerangi mereka yang munafik, yang berkumpul dengan para sahabat, yang menampakkan seperti orang beriman, kan tidak memperlakukan mereka sebagaimana orang Islam. Karena apa? Karena mereka mengucapkan syahadat, mereka sholat, walaupun hatinya tidak beriman. Ya, jadi iman itu bainahu wa bainallah, antara dia dengan Allah. Adapun Islam bainahu wa bainan nas, hubungannya antara dia dengan manusia yang lain. Kalau di kita di KTP Islam, maka berlaku berlaku hukum dunia bagi seorang muslim. Nah, itu yang rukun Islam pertama itu syahadat,
bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Jadi kalau ada orang non muslim mau masuk Islam, apa yang harus diucapkan? Syahadat. Lalu apakah harus dengan orang lain? Tidak, orang itu hanya menuntut kalau dia tidak bisa. Artinya kalau ada orang mau masuk Islam, silakan baca syahadat. Kalau tidak bisa, baru kita tuntut. Asyhadu an la ilaha illallah. Biasanya kan orang baru-baru mau masuk Islam kan belum terlalu lancar. Saya pernah di Jawa, tetangga, di Jawa misalnya ada pembeli keluarga muslim Kristen campur-campur, terutama Jawa Tengah, Jogja, Lombok, Klaten. Jadi bapaknya dulu muslim, terus jadi Kristen, anak perempuannya Kristen, kakak-kakak laki-lakinya muslim, kakek neneknya itu campur-campur. Kemudian ayahnya meninggal, lalu yang perempuan yang non muslim tadi mau dinikahi oleh pacarnya yang muslim. Akhirnya gimana? Ya sudah masuk Islam aja, dia bisa dinikahi oleh laki-laki calonnya yang muslim. Ya, akhirnya kebetulan saya disuruh menuntut. Karena memang dianya sendiri, yang perempuannya belum bisa, ya akhirnya dituntut. Kalau bisa ya silakan sendiri, ya. Tapi kalau tidak bisa ya kita tuntut. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan wa anna, ya, baru diterjemahkan, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Nah, itu Islam. Dengan mengucapkan dua kalimat syahadat maka dia menjadi seorang muslim. Walaupun misalnya dalam hatinya dia tidak beriman. Bisa jadi kan? Misalnya sekarang kan sekaya orang bule mau menikahi perempuan Indonesia yang muslimah, supaya bisa gampang administrasi, akhirnya yang bule masuk Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Apakah dia disebut muslim? Karena dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Adapun hati dia dengan Allah itu bainahu wa bainallah, urusan dia dengan Allah. Kita hanya bisa menghukumi hukum zahir. Yang kedua, rukun Islam iqamus shalat, mendirikan salat. Nanti ada pembahasannya. Salat, zakat di dalam bagian kedua dalam kitab. Wa ita'uz zakat, dan mengeluarkan zakat. Wa shaum Ramadan, dan melaksanakan atau berpuasa bulan Ramadan. Hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan mengunggah haji ke Baitullah bagi mereka yang mampu di jalan. Itu rukun Islam. Nah, sebatas mana kita harus mengetahui rukun Islam ini? Secara mujmal itu garis besar, semuanya harus kita ketahui. Secara mujmal, secara garis besar. Kapan wajib sholat, kapan wajib zakat, kapan wajib puasa, kapan wajib haji. Wajib kita mengetahui secara global, itu wajib. Tapi secara detail aturan yang itu tidak wajib kecuali bagi mereka yang sudah wajib. Contohnya zakat, kita wajib tahu. Kalau punya sawah, kemudian panen, hasil panennya sampai nisab, kita harus tahu bahwa hasil panen yang mencapai nisab wajib zakat, minimal itu. Ya. Nah, lalu bagaimana cara membagi, siapa yang harus dibagi? Itu belum wajib, karena apa? Dia belum wajib zakat, tapi dia harus tahu kapan wajib zakat. Termasuk wajib haji. Dia harus tahu kapan seseorang wajib haji, tapi tata cara haji dia tidak wajib. Kenapa? Belum wajib haji. Nah, ini yang sering terjadi hari ini. Banyak orang merasa tidak wajib haji, padahal kalau mengikuti aturan fikih sudah wajib haji. Mobil banyak, punya 2, rumah 2, tapi belum berangkat haji dengan alasan haji itu panggilan. Justru setelah memenuhi wajib haji itu panggilan. Ini kita kadang salah kaprah, panggilan itu haroream. Jadi belum ada panggilan itu karena haroream, tapi alasannya belum ada panggilan. Justru setelah memenuhi wajib haji itu adalah panggilan.
sebagaimana sudah azan maghrib itu panggilan. Tidak ada alasan atau belum ada panggilan padahal haronya apa sih? Nah, ini yang kita agak kurang ya, terutama dalam haji. Banyak orang yang secara ekonomi kan haji itu intinya dua, zat warohilah, ada biaya, ada kendaraan. Kamu kurang mainan ONH lah. Ya kan ONH untuk bekal dan untuk pesawat kendaraan. Nah, kemudian cukup untuk nanti di bawah hajinya cukup untuk biaya pulang pergi, kemudian ada biaya untuk keluarga yang ditinggalkan, kemudian ada tempat tinggal. Mengikuti aturan fikih, aslinya sudah banyak orang yang wajib haji. Tapi banyak juga orang yang tidak merasa wajib haji. Seakan-akan haji itu yang batul. Kita itu tidak pergi haji. Itu kekeliruan juga. Ya, makanya mengetahui wajib haji secara global itu hukumnya wajib, tetapi tata cara haji secara detail itu belum wajib sampai dia sudah wajib haji. Bagi rukun haji ada berapa, wajib haji ada berapa, itu tidak wajib. Kenapa? Karena dia belum wajib haji. Tapi kalau sudah wajib haji harus mengetahui karena dia akan menjalani. Begitupun di dalam zakat. Jadi sekali lagi itu yang sering mengetahui rukun Islam secara global itu hukumnya wajib. Tetapi mengetahui secara detail itu belum wajib sampai dia sudah terkena kewajiban. Zakat, mengetahui wajibnya zakat, mengetahui kapan harus mengeluarkan zakat itu wajib mengetahuinya. Tapi tata cara mengeluarkan zakat itu belum wajib karena dia belum terkena kewajiban. Nah, itu pun harus tahu ya, jangan-jangan jualan kita selama ini sudah wajib haji, wajib zakat. Jangan-jangan setiap panen itu sudah sampai nisab, padahal sampai nisab itu ada zakatnya. Jangan-jangan, nah karena ketidaktahuan akhirnya tidak mengeluarkan zakat, karena ketidaktahuan akhirnya tidak berangkat haji. Ini makanya kata dan hal-hal seperti itu menyebabkan ad-darar finnas. Kata Imam Abdullah Al-Haddad, salah satu penyebab kekacauan dalam kehidupan baik individu ataupun sosial itu ketika orang tidak mengetahui agama, al-jahlu bid-din. Tidak mengetahui kalau dirinya itu sudah wajib haji. Kenapa tidak tahu wajib haji? Ya karena tidak belajar. Dan orang kadang sekarang yang tidak terlalu perhatian. Banyak juga orang yang sudah tidak perhatian dengan ajaran agama. Itu tantangan kita hari ini. Tantangan kita hari ini bagaimana kembali mengangkat nilai-nilai ajaran Islam. Dan yang paling penting, aturan Islam itu bukan untuk membebani, justru untuk kebahagiaan. Kan sering sholat berat, zakat berat, Islam memberatkan. Nah, itu pertama terasa berat, pertama keikhlasannya belum terlalu kuat. Yang kedua, dia belum mengetahui bahwa tujuan akhir dari semua itu adalah kebahagiaan. Kan orang itu semuanya mencari bahagia ya. Yang ke klub malam itu ingin bahagia, ingin senang. Orang yang beli mobil banyak ingin bahagia, ingin senang. Tapi dengan caranya masing-masing. Nah, Islam menawarkan kebahagiaan hakiki dengan apa? Menjalankan agama. Menjalankan agama dengan ikhlas itu kebahagiaan. Ya, karena kebahagiaan itu dalam hati dan Islam menawarkan obat hati. Ya. Makanya kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, taklif wajibnya sholat, taklif wajibnya puasa itu bagusnya jangan menggunakan kata taklif tetapi kata hudan, petunjuk. Jadi sholat itu petunjuk, puasa itu petunjuk kepada hati. Kalau taklif itu kan istilahnya apa? Terjemahnya pembebanan. Jadi orang akan merasa terbebani. Nah, makanya semua yang diperintahkan Allah
Allah, semua yang dilarang Allah itu akhirnya untuk kebahagiaan manusia, ya, untuk kebahagiaan manusia. Nah, masalahnya bagaimana mendefinisikan kebahagiaan? Kalau di dalam Islam, bahagia itu al-ladzah wal farah. Ini agak panjang sedikit. Imam Izzuddin bin Abi Salam mendefinisikan al-maslahah, kebahagiaan itu dengan al-ladzah wal farah. Ini nanti hubungannya dengan ini. Al-ladzah itu, ladzah itu bahasa Arab sudah jadi bahasa Indonesia, lezat. Sudah jadi bahasa ini, lezat. Sudah melejat, ya. Zaidnya jadi jib. Ini John. Al-ladzah wal farah. Apa itu ladzah? Idrakul mula'amah hissan. Mendapati kesesuaian hissan berupa panca indera atau berupa fisik. Ya. Kan kita itu bisa merasakan kelezatan ketika sesuai apa yang ada di luar, apa yang kita makan dengan yang ada dalam diri kita. Pedas itu menjadi lezat karena sesuai antara di dalam diri kita dengan pedas. Ketika dimakan enak, lezat. Jadi lezat itu ketika idrakul mula'amah, menemukan kesesuaian. Kemudian ke mana? Ke kebun bunga. Lihat pemandangan indah, lezat. Kenapa idrakul mula'amah? Ada kesesuaian antara diri kita dengan yang ada di luar diri kita, pemandangan yang indah. Atau minum teh pahit, ya, atau teh librang. Itu ketika diminum kita kan merasakan lezat. Kenapa? Idrakul mula'amah, menemukan kesesuaian, keserasian, kecocokan antara diri kita dengan teh. Tapi bagi orang Jawa itu tidak lezat. Kenapa? Teh itu harus manis. Ya. Itu yang pertama. Jadi bahagia itu pertama al-ladzah. Ladzah itu mendapatkan kesesuaian fisik. Yang kedua al-farah. Al-farah ini idrakul mula'amah qalbiyah, mendapati kesesuaian hati. Ya. Nah, masalahnya apa yang sesuai dengan hati? Hati itu membutuhkan keyakinan. Hati itu membutuhkan keyakinan. Keyakinan itu muncul hanya dari Allah. Ya. Jadi al-farah itu kegembiraan. Apa yang disebut dengan al-farah atau kegembiraan? Idrakul mula'amah maknawiyan atau qalbiyan, mendapati kesesuaian hati kita dengan objek yang ada di luar hati. Ya. Nah, masalahnya apa yang sesuai dengan hati? Ini kalau mendapati yang salah pasangan hati, itu bukan mendapatkan farah tapi kesengsaraan. Ya. Makanya orang yang memasukkan harta ke dalam hati itu tidak akan bahagia selamanya karena bukan pasangannya. Hati itu pasangannya bukan dengan uang, pasangannya bukan dengan dunia, tapi mula'amatul qalbi itu ma'allah. Ya, kesesuaian hati itu dengan Allah. Jadi kebahagiaan itu ketika hati dicahayai oleh keimanan, keislaman. Karena itu yang sesuai dengan hati. Nah, di barat itu masih bingung. Pertama mencari jiwa. Mereka masih bingung jiwa itu ada atau tidak ada. Kemudian jiwa itu seperti apa. Lalu yang cocok dengan jiwa itu apa. Terus mencari. Orang yang tidak pernah ada yang pasti itu tidak akan pernah bahagia. Hidup itu bisa bahagia ketika ada kepastian. Di barat kan tidak ada kepastian, bahkan pemikirannya pun berubah-ubah. Bagaimana orang bisa bahagia ketika tidak ada kepastian? Ya. Maka salah satu sifat peradaban barat itu kan tragedi. Tragedi itu mencari terus. Dalam Islam tidak, semuanya sudah jelas. Berasal dari mana,
nanti mau kemana, kemudian di dunia ngapain, semuanya sudah jelas. Makanya kebahagiaan itu ada di dalam ajaran Islam. Ya. Nah, itu yang disebut dengan al-farah. Ya, al-farah itu mendapati kesesuaian hati dengan objek di luar hati. Ya, apa yang sesuai dengan hati? Ya Allah. Ya. Ketika tidak sesuai lalu kita konsumsi, ya, kita masukkan ke dalam hati, itu menjadi al-gham, kebingungan. Ya, makanya banyak orang banyak harta tapi bingung. Itu bahagia sama salah memasangkan. Harta dengan hati itu bermula dicocok. Maka para ulama yang zuhud itu, harta itu hanya di tangan tapi tidak dimasukkan ke dalam hati. Karena ketika dimasukkan ke dalam hati jadi bingung, tidak menghasilkan kebahagiaan. Ya. Itu definisi kebahagiaan, kemaslahatan di dalam Islam. Ya. Definisi yang sangat detail dari Imam Izzuddin bin Abdis Samad. Ya. Kalau tadi kan kebahagiaan itu al-ladzah wal farah. Ladzah itu mendapati kecocokan, keserasian materi, baik itu yang diraba, ketika mendapati yang halus, itu ladzah, karena ada mendapati kecocokan, kesesuaian. Ketika melihat yang indah-indah, mendapati ladzah, itu panca indera, mata. Kemudian mendengarkan suara yang enak, itu mendapati ladzah, ada kesesuaian. Dan masalah itu sangat nisbi, ya, sangat relatif banget. Ada orang yang ladzah dengan pedas, ada orang Arab itu gak kuat dengan pedas. Bagi orang Arab, ya, makan yang pedas itu tidak ladzah, tidak mendapati kecocokan, kesesuaian antara lidahnya dengan pedas. Bagi orang Sunda itu muntah sambal ternikmat. Alah hambar sambal. Karena apa? Karena mula amahnya, kesesuaiannya harus pedas, padat. Nah, ada juga yang kedua, ladzah, kebahagiaan itu al-farah, mendapati kesesuaian hati. Ya. Dan hati kesesuaiannya dengan apa? Dengan Allah, melalui ajaran-ajarannya, ya. Melalui sholat, melalui zakat, melalui puasa, melalui haji. Makanya ada orang yang setiap tahun haji, kenapa? Yang mendapati dengan berbagai kesulitannya tapi mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Ya cocok dengan hati. Nah, itu rukun Islam. Ma'al ikhlas, ya, disertai dengan ikhlas, ya, kemudian buat tasdik dan pembenaran. Ini tadi sudah ya. Biar tidak terlalu. Faman lam yakun mukhlisan fahuwa munafiq. Barang siapa yang mengerjakan semuanya tadi untuk Islam tapi tidak ikhlas, fahuwa munafiq, maka dia dikategorikan munafik. Pertama, apa yang disebut dengan ikhlas? Ikhlas sering, ya, dan ulama itu definisinya banyak sekali. Saya satu saja biar tidak. Ikhlas itu apa? Iradatullah bitta'ah. Nah, itu yang paling gampang. Iradatullahi bitta'ah. Ikhlas itu hanya Allah yang dikehendaki dengan semua ketaatan. Jadi ketaatan yang kita kerjakan, yang dikehendaki apa? Allah. Tidak ada yang lain. Ketika yang dikehendakinya bukan Allah, berarti bukan ikhlas. Ketika sholat yang dikehendakinya harta, bukan ikhlas. Ketika sholat yang dikehendakinya supaya jabatan naik, itu belum ikhlas. Ikhlas itu sholat yang dikehendakinya iradatullah, hanya karena Allah. Ketika zakat, iradatullah bil zakat. Ketika haji, iradatullah bil haji. Karena tidak sedikit orang yang berangkat haji, berangkat umroh, bukan yang dimaksudnya Allah, tetapi mau pencalonan, ya, supaya nanti ada gelar hak dalam pencalonan itu lebih menjual. Itu bukan iradatullah. Itu ikhlas menurut definisi yang paling simpel, ya, iradatullahi bitta'at. Hanya Allah yang dikehendaki dalam setiap ketaatan.
itu tantangannya berat tapi ikhlas. Kita belajar ikhlas. Nah, faman lam yakun mukhlishan fa huwa munafiq. Barang siapa yang tidak ikhlas maka dia itu munafik. Tapi munafik itu ada dua. Yang dimaksud di sini adalah munafik amali. Munafik itu ada munafik i'tiqad, ada munafik amaliyah. Jadi yang perlu dibedakan dulu ya. Ada munafik i'tiqad, ada munafik amali. Munafik i'tiqad itu munafik secara i'tiqad, yaitu munafik yang ada pada zaman Rasulullah. Orang-orang munafik artinya apa? Mereka aslinya tidak iman tetapi menampakkan seperti orang yang beriman. Kalau itu memang sama sekali tidak beriman, itu disebut munafik i'tiqad. Yang mengetahui orang-orang munafik itu Rasulullah memberitahukan kepada sahabat namanya siapa? Hudzaifah, ya. Hudzaifah ibn Yaman. Rasulullah menceritakan atau menyebutkan orang-orang munafik yang ada di sekitar kepada sahabat Hudzaifah ibn Yaman. Maka Hudzaifah ini sering disebut sahibu sirri Rasulullah, yang memiliki memegang rahasia dari Rasulullah. Rahasia apa? Rahasia mana saja orang-orang munafik. Orang munafik pada zaman Rasul itu munafik i'tiqad. Aslinya tidak beriman, aslinya tidak menerima Allah dan Rasulnya, tetapi menampakkan seperti para sahabat. Itu yang dimaksud di dalam munafik i'tiqad. Ada munafik amali. Munafik amali itu tidak seperti itu. Dia beriman, ya, tetapi gayanya, tindakannya seperti orang munafik i'tiqad. Ketika berbicara bohong, ketika diamanahi berkhianat. Itu kan dalam hadis alamatul munafik. Artinya ya, orang munafik i'tiqad itu tandanya seperti itu. Berbicara bohong ketika diamanahi. Ketika ada orang iman berperilaku seperti itu, dia seperti munafik i'tiqad, walaupun dia tidak munafik i'tiqad, hanya munafik amal. Nah, di sini faman lam yakun mukhlishan fa huwa munafik. Barang siapa yang tidak ikhlas, maka dia munafik, tapi munafik amali. Karena munafik itu intinya dua apa ya? Ada dua wajah. Apa yang nampak berbeda dengan apa yang tersembunyi. Nampaknya seperti orang sholat, tetapi tujuannya bukan karena Allah. Maka disebut munafik, tapi munafik amali. Itu yang perlu dipahami ya, bahwa munafik ada munafik i'tiqad. Itu yang mereka aslinya sama sekali tidak beriman, tapi menampakkan seperti orang beriman. Ada munafik amali, dia itu beriman, tetapi kelakuannya, tindakannya seperti orang munafik i'tiqad. Ya. Wah, di orang masuk ayat atau menjawab munafik. Nah, itu maksudnya munafik amali. Kalau imannya udah iman, asli iman, bukan munafik seperti pada zaman Rasulullah yang sama sekali tidak beriman. Faman lam yakun musaddiqan bi qalbihi fa huwa kafir. Barang siapa yang tidak membenarkan dengan hatinya fa huwa kafir. Nah, itu lanjutkan. Wa aslul iman, dan asal dari keimanan. Jadi ini kan usuluddin. Nah, usuluddin asal dari din. Kalau kita lihat kitab-kitab para ulama yang mengusung nama usuluddin, itu usuluddin itu cuma satu biasanya. Apa? Mengimani adanya Allah. Kalau sudah mengimani Allah, itu biasanya merembet ke yang lain. Maka kitab-kitab akidah para ulama kita itu berusaha sekuat mungkin menghadirkan dalil akan wujudullah, akan adanya Allah. Hari ini pun itu tantangannya berat ya. Hari ini tantangannya berat tentang banyak pemikiran-pemikiran dari luar yang mengacaukan tentang wujudullah. Masuk dari sains, masuk dari ilmu sosial ya. Siapa yang terkenal itu? Charles Dawkins, Hawking. Itu kan orang-orang sains. Apa kata dia? Jagat raya ini bisa dijelaskan dengan sains tanpa harus melibatkan Tuhan. Itu kan bahayanya. Artinya ketertiban alam raya ini itu bisa dijelaskan dengan sains
tanpa harus melibatkan Tuhan di dalam penjelasannya. Dan itu masuk dalam sains-sains yang berkembang hari ini. Dalam Islam Pak, itu berbahaya sekali, berbahaya sekali. Dan sains kita kan banyak juga mengimpor dari luar. Itu akhirnya jadi sains ateis, sains yang tidak melibatkan Tuhan di dalam proses penciptaan alam, di dalam berjalan alam. Wa aslul iman, di sini disebutkan asal iman itu anta taqidah annallaha ta'ala mawjud. Ya, mengitikadkan bahwa Allah itu mawjud, itu yang pertama. Ya. Karena kalau itu sudah, maka yang lainnya bisa mengikuti. Anta taqidah annallaha ta'ala mawjudun. Dan keberadaan Allah itu bisa dikejar dengan akal. Makanya kata Aristoteles, dia itu ada dua pendapat besar, salah satunya tentang kausa prima. Kausa prima itu dari kesemua yang ada ini harus berakhir pada satu pencipta. Dari semua alam raya yang kita lihat itu pasti harus berakhir pada satu yang disebut kausa prima. Ada satu penyebab akhir yang tidak ada sebab lainnya. Karena kalau tidak ada akhir sebab, itu akan terus menerus. Penyebabnya si A disebabkan si B terus. Nah, kata Aristoteles itu harus ada satu akhir sebagai penyebab semua ini. Nah, itu para ulama kita sudah dari dulu disebut al-wajibul wujud. Al-wajibul wujud, yang wajib adanya. Kalau kita itu gak wajib, gak ada pun gak wajib. Yang wajib wujud itu hanya Allah. Yang wajib adanya itu hanya satu Allah. Manusia itu tidak wajib, tidak ada pun tidak ada masalah. Nah, wajib wujud menurut ulama Islam, menurut Aristoteles itu kausa prima. Kalau kita secara akal tidak ada wajib wujud, tidak ada penyebab akhir, maka semuanya tidak akan ada. Akan terus merembet. Kita itu misalnya disebabkan oleh A. Lalu yang menyebabkan A siapa? B. B ini harus ada penyebab C. Akan terus Z. Yang menyebabkan Z terus. Lalu tidak ada penyebab akhir, tapi kita semuanya ada. Berarti ada yang salah dalam teori. Maka kata Aristoteles harus ada akhir dari semua penyebab. Tapi dia tidak menyebutkan Allah, tidak sampai pada Allah. Hanya sampai pada wajibul wujud. Ya, kalau dalam Islam wajibul wujud dan wajibul wujud itu hanya Allah. Dan itu usuluddin, asal agama itu pertama itu. Mengetahui bahwa Allah itu wujud, nanti baru sifat-sifatnya, nanti dengan nabinya, kemudian berita-berita yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Wa aslul iman an ta'taqida anna Allah ta'ala mawjudun wa annahu ta'ala wahidun la syarika. Wahid ini tunggal, atau ya mau dikatakan satu, tapi satu Allah itu bukan satu sebelum dua, bukan satu dua dikurangi satu, bukan satu dari 5. Ya, itu kan satu juga. Nah, Allah itu bukan satu sebelum 2. Ya, Allah itu bukan 1 2 dikurangi 1. Allah itu bukan satu gabungan dari setengah dengan setengah. Nah, kalau yang seperti itu makhluk. Ya. Maka terjemahannya apa ya? Ada yang mengatakan tunggal, intinya seperti itu. Ya. Kan ada satu, tapi setelah satu ada 2. Nah, Allah itu bukan satu setelahnya 2. Ada satu gabungan dari setengah dengan setengah jadi 1. Itu pun satu juga. Nah, Allah itu tidak seperti itu. Allah itu tunggal, satunya bukan sebelum 2, satunya bukan setengah tambah setengah. Ya satu, tunggal. La syarikalah, yang tidak ada sekutu. La mislalah, yang tidak ada menyerupainya. Wala syibhalah, yang tidak ada yang misal itu persis. Kalau syibhu ada kesamaan walaupun 50%. Ya, jadi dalam Arab itu ada mislu, ada syibhu.
satu lagi apa? Saya lupa, ada 3. Bisu itu persis, kembar identik. Kalau Sibu itu adik kakak, ada kemiripan tapi tidak kembar. Dari bentuk mukanya sama, dari tinggi badannya tidak jauh beda, itu Sibu. Jadi ada beberapa sisi kemiripan. Nah Allah itu tidak ada yang menyerupai, tidak ada yang mirip dengan Allah. Mukhalafatul lil hawadits, berbeda dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang menyerupai satupun. Wa huwa, dan Allah ini hakikoh semua ya. Ini hakikoh yang harus kita imani. Jadi ada hakikoh, ada syariat. Itu yang harus dipisahkan. Wa huwa, dan Allah as-sami', yang maha mendengar, al-basir, yang maha melihat ya. Tapi mendengar Allah tidak seperti mendengar manusia. Mendengar manusia harus pakai telinga ya. Mendengar itu kan intinya hasil pendengaran itu apa? Mengetahui. Telinga itu hanya alat untuk menerima suara, informasi sehingga kita tahu. Tapi intinya supaya kita tahu. Nah, Allah itu mengetahui ya, tidak harus dengan telinga. Al-Basir, yang melihat Allah tidak memakai mata. Yang melihat pakai mata ya manusia. Khalaqas samawati wal ard, yang menciptakan semua langit dan bumi. Khalaqal mauta wal haya, yang menciptakan kematian dan kehidupan. Nah, ini keimanan semua ya. Wa ta'at wal maksiat, menciptakan ketaatan, kemaksiatan. Wasihah wasaqam, kesehatan, sakit. Wa jami'al kaun, semua yang ada di alam raya. Wa ma fi, dan yang ada di dalam. Wa khalaqal khalqa, dan yang menciptakan makhluk. Wa amalahum, dan amal yang dikerjakan oleh makhluk. Semuanya Allah yang menciptakan. Wa qaddara arzaqahum, yang menentukan rezeki. Semua makhluk yang rezekinya ditentukan oleh Allah. Wa ajalahu, dan ajalnya, waktu kematiannya. Dan ajal itu la tazid wa la tanqus, tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Kalau sudah ditentukan meninggal 40 tahun, tidak akan 40 tahun lebih 6 bulan. Jadi ketika mati 40 ya memang sudah ditentukan 40. Wala tanqus, dan tidak akan berkurang. Wala yahdutsu hadits, dan tidaklah terjadi sesuatu illa bi qadarihi wa qadarihi wa iradatihi. Apapun yang terjadi di alam raya ini semuanya karena qada Allah. Qada itu ketentuan yang dahulu. Qada itu kejadiannya. Ya, misalnya qada itu si fulan ditentukan di Lauhul Mahfuz umur 40 tahun. Kemudian ketika 40 tahun meninggal, itu qada. Qada itu ketentuan awal, qada itu eksekusinya. Nah semuanya itu ya Allah yang menentukan. Wa iradati, dan karena iradahnya Allah. Wa annahu ta'ala, dan sesungguhnya Allah hayyun. Hayyun yang hidup, alim yang mengetahui, muridun yang berkehendak. Nah, ya. Sebagian ulama murid itu bukan berkehendak, terjemahan yang pasti itu sekehendaknya. Bedanya antara berkehendak dengan sekehendak. Antara namanya bahasa Sunda boga kahayang sareng sakahayang. Allah mah sakahayang, berkehendak dengan sekehendak. Karena manusia bisa jadi punya kehendak tapi tidak sekehendaknya. Kehendak manusia sering dibatasi oleh A, B, C, D. Aslinya ini kehendaknya ini itu, tapi karena ada hal-hal yang tidak bisa dikerjakan, ya udah kehendaknya yang ini. Itu menandakan manusia itu tidak punya kuasa. Tapi kalau Allah sekehendak Allah, maka terjemahan murid itu bukan berkehendak yang pas, tapi yang lebih pas lagi sekehendak. Allah itu punya kebebasan. Tidak ada batasan atau yang membatasi kehendak Allah. Manusia mah ada. Seorang anak kehendaknya dibatasi kadang oleh orang tua, suami oleh istri, istri oleh suami.
Tapi kehendak Allah tidak ada satupun yang membatasi kehendak Allah, maka Allah itu murid sakhayang, sekehendak. Qadirun yang berkuasa, berkuasa mengeksekusi semua kehendak. Allah berkehendak pasti kuasa mengeksekusi. Allah berkehendak B pasti kuasa beda dengan makhluk. Punya kehendak ada kalanya tidak bisa mengeksekusi. Adi hayang mah digaki tapi tidak mati. Itu menandakan manusia tidak punya kekuasaan. Kalaupun ada kuasa, dikuasakan oleh Allah. Berarti kalau dikuasakan oleh Allah, dijadikan berkuasa, kita itu sudah berkuasa. Aslinya Allah yang berkuasa, makhluk tidak punya kuasa. Tetapi Allah memberikan manusia kemampuan supaya berkuasa, aslinya tidak berkuasa. Jadi kuasanya kuasa majazi. Yang paling berkuasa atau satu-satunya yang berkuasa hanya Allah. Nah, kalau kita meyakini itu dan itu masuk menyerap, itu bisa jadi tawadu. Tawadu itu karena kita tahu bahwa apa yang kita kerjakan itu bukan kuasa kita. Semuanya karena kuasa Allah. Ketika kita pintar, ketika kita bisa, Allah menjadikan kita bisa. Kalau kita misalnya qadir, kuasa, manusia kuasa, maka jangan ada kesulitan di dalam mengeksekusi. Kenapa? Karena kita bisa. Tapi faktanya kadang ada kesulitan, baru bisa. Bisanya ini tapi mengalami kesulitan. Adanya kesulitan tandanya kita nggak bisa mengeksekusi ketika itu. Itu tandanya manusia tidak kuasa. Yang berkuasa itu Allah. Allah itu tidak ada kesulitan sedikit. Mutakalim lah sepertinya. Mutakalim yang berbicara. Kemudian makanya ada Al-Quran, ada Sunnah dan sebagainya. Sami'un yang mendengar, basirun yang melihat, ya'lamu kha'inatal a'yun, mengetahui mata manusia yang berkhianat. Wa ma tukhfi sudur, apa yang ada di dalam hati atau yang disembunyikan dalam hati. Wa ya'lamu sirra, mengetahui rahasia-rahasia manusia wa akhfa. Bagaimana tidak mengetahui? Allah yang menciptakan pasti mengetahui apapun yang terjadi. Khaliqu kulli syai'in, menciptakan segala sesuatu. Wa huwal wahid, dan Allah itu wahid. Wahid itu tunggal, yang seperti tadi. Tunggalnya Allah bukan tunggalnya Allah bukan dan tersusun dari setengah dengan setengah. Tunggalnya Allah itu bukan dari seperempat dengan seperempat atau seperempat. Tunggalnya Allah itu bukan 2 dikurangi 1. 2 dikurangi 1 kan 1, tapi Allah itu bukan 2 dikurangi 1. Al-Qahar, Al-Qahar itu yang mutawali, yang memaksa, mampu mengeksekusi. Wa annahu ta'ala ba'atha sayyidina Muhammadan abdu wa rasuluhu jami'il khalqi. Dan kita wajib beriktikad bahwa Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai hambanya, sebagai utusannya kepada seluruh makhluk. Berbeda dengan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad diutus hanya untuk kaumnya saja. Tetapi Nabi akhir zaman Nabi Muhammad itu diutus ila jami'il khalqi, kepada semua makhluk. Karena ajaran Nabi Muhammad, syariat Nabi Muhammad untuk seluruh makhluk, maka ajarannya solihun di kulli zaman wa makan, layak, cocok, sesuai untuk setiap zaman dan setiap tempat. Lihidayatihim wa litakmili ma'asyihim wa ma'adihim wa ayyadahu bil mu'jizati dhahirah. Dan kita wajib beriman bahwa Allah menguatkan Nabi Muhammad dengan mukjizat. Mukjizat itu amrun khariqun lil 'adah. Ini yang penting. Mukjizat itu amrun khariqun lil 'adah, sesuatu yang keluar dari kebiasaan adat. Kan kebiasaan api dikenakan kertas membakar.
kebiasaan ditegel nyeri, itu hukum adat. Ya, kebiasaan nanti habis bensin mobil mogok, itu hukum adat. Kebiasaan setelah minum seger, itu hukum adat. Biasanya manusia ke laut tanpa perahu, tanpa naon tenggelam, itu hukum adat. Nah, mukjizat itu sesuatu keluar atau tidak biasanya, tidak sesuai dengan hukum adat. Itu disebut mukjizat. Jadi mukjizat itu berbeda dengan kebiasaan adat, tapi tidak berbeda dari kebiasaan akal. Ya. Makanya mukjizat Nabi Ibrahim misalnya, ketika dibakar tidak terbakar, itu amrun khariqun lil adat, sesuatu yang keluar dari adat. Secara akal mungkin ya mungkin, akal sangat menerima. Jadi mukjizat itu sesuatu yang keluar dari adat tapi tidak keluar dari hukum akal. Mukjizat matahari terbelah, hukum adat bulan kan ya gitu, ya, hukum adat. Tapi ayat mukjizat bulan terbelah. Secara adat itu khariqul adat, tapi secara akal tidak mengganggu akal sama sekali. Makanya ulama memberikan definisi mukjizat itu amrun khariqun lil adat, sesuatu yang keluar dari kebiasaan adat, bukan yang keluar dari hukum akal. Secara akal diterima, sebagaimana Allah bisa menciptakan bulan, Allah pun bisa menciptakan bulan terbelah. Yang tidak masuk akal itu 1 tambah 1 3. Nah, maka mukjizat itu tidak akan ada mukjizat 1 tambah 1 jadi 3, karena itu melanggar hukum. Mukjizat itu melanggar hukum adat, bukan melanggar hukum akal. Wa annahu alaihi salatu wasalam shadiqun fi jami' ma akhbara bihi anillahi ta'ala. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shadiq, benar dengan semua yang diberitakan. Nah, makanya kata Imam Ghazali akhirnya nanti pembeda mukmin dengan takfir, dengan kafir itu di dalam membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya, itu agak panjang. Kemarin sedikit sudahnya. Ini yang penting, wa anna alaihi wasallam shadiqun fi jami'i ma akhbara bihi anillahi ta'ala. Benar dengan semua yang diberitakan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diberitakan oleh Rasulullah dari Allah banyak sekali. Ini hanya menyebutkan sedikit saja. Minas sirat, dari sirat, wal mizan, nanti mungkin pekan depannya. Wal haud wa ghairi dzalik, dan selain itu min umuril akhirah, dari berita atau perkara-perkara urusan yang ada di akhirat nanti. Akal itu tidak bisa menangkap, akal itu tidak bisa mendapati apa yang akan terjadi hari akhirat. Lalu kita tahu hari akhirat ada haud, ada mizan, itu dari mana? Dari berita yang dibawa oleh Rasulullah dari Allah. Wal barzakh itu meninggal, alam kubur. Ya, barzakh itu fasil baina dunia wal akhirah. Min su'alil malakain, dari pertanyaan 2 malaikat, wa azabil qabri wa na'imi. Ya, berita yang dibawa Rasulullah tentang sisa kubur dan nikmatnya. Wa annal qur'ana wa jami'a kutubillahi munazzalah haq. Sesungguhnya Quran dan semua kitab-kitab Allah itu hak. Wal malaikatu haq, dan malaikat itu hak. Wal jannatu haq, surga itu hak. Wan naru haq, wa jami'u ma jaa bihi sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haq. Yang disebutkan di sini ataupun yang tidak disebutkan di sini. Ini hanya menyebutkan sebagian dari apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjang.